Yang kami hormati, Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Komputer Ubarajaya, Bapak Wawon Priyatna, STMTI, Wakil Dekan 2 Fakultas Ilmu Komputer Ubarajaya, Ibu Dwi Pahandayani, Eskom, MMSI, Wakil Dekan 3 Fakultas Ilmu Komputer Ubarajaya, Bapak Priyo Kustanto, STMKOM, Pak Priyo. Ketua Program Studi Informatika dan Sekretaris Program Studi Informatika Fakultas Ilmu Komputer Ubarajaya, dan Bapak Ibu dosen juga mahasiswa peserta pembekalan KKN Fasilkom UBJ 2022-2023. Puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan berkah-Nya pada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul secara daring dalam acara pembekalan KKN Fasilkom Ubarajaya tahun akademik 2022-2023. Hadirin yang kami hormati, kami selaku pembawa acara akan membacakan rangkaian acara yang akan kita laksanakan pada hari ini. Adapun susunan rangkaian adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pembukaan, kedua mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang ketiga pembekalan dari Wakil Dekan 1, yang keempat pembekalan dari Wakil Dekan 3, yang kelima dokumentasi, dan keenam penutup. Hadirin yang kami muliakan, mengawali acara, marilah kita mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Baik, terima kasih Bapak Priyo. Selanjutnya memasuki acara pembekalan KKN Fasilkom Ubarajaya tahun akademik 2022-2023 yang akan disampaikan oleh Wakil Dekan 1 Bapak Wawon Priyatna, STMTI. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Dekan 3 Pak Priyo Kustanto, Kapolri Informatika Bapak Turoji, Studi Pak Noma Ahmad Tuman, kemudian pembawa acara Mbak Tia Nuraida, dan seluruh mahasiswa Prodi Informatika Fakultas Ilmu Komputer yang kami banggakan. Hari ini saya dapat tugas menggantikan Bu Dekan yang berhalangan untuk hadir untuk pembekalan kali ini untuk KKN ya. Ini saya share screen. Oke, ini adalah sekilas untuk pembekalan untuk melalui topik ya untuk acara KKN untuk
dilaksanakan dalam semester ini. Ya mungkin untuk terlebih dahulu, tadinya kan ada wacana dari universitas untuk mengadakan KKN ya untuk minimal 3 fakultas bareng-bareng. Cuman hanya dari kesiapan dari universitas belum siap, jadinya kembalikan lagi ke ke fakultas seni masing-masing. Makanya kalau sekarang kita agak terlambat karena memang selama ini kami menunggu dulu dari universitas seperti apa, ternyata akhirnya dikembalikan ke kami gitu ya untuk masing-masing fakultas untuk mengadakan sendiri-sendiri. Oke, untuk yang lain nanti teknis yang lain-lainnya nanti akan dari Pak Priyo akan menyampaikan termasuk pembagian kelompok ya. Saya kasih kalian dulu. Jadi topik sekarang itu lagi trennya itu di penggunaan yang namanya literasi digital ya. Jadi gimana sih kemampuan dalam memanfaatkan teknologi informasi ya, gimana cara mengolahnya. Nah itu dalam semua kehidupan sekarang ini itu dibantu dengan pendidikannya. Kemudian dasar pelaksanaan KKN ini adalah pertama adalah surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud nomor 1 tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang pencegahan COVID. Kemudian surat edaran dari Barat ya, itu Barat tanggal nomor S002/1111/22 tanggal 16 Maret tentang kesiapan dan tindakan pencegahan penyebaran infeksi COVID-19. Jadi meskipun kita serang COVID udah mau berakhir ya, tetap untuk pelaksanaan yang namanya KKN tetap kita harus menjaga juga dari harus ada pencegahan juga ya. Nah, kalau tahun-tahun kemarin itu masih menggunakan KKN-nya masih ada daring juga ya, gitu ya. Kalau sekarang full semuanya dengan silakan offline gitu ya. Kami berharap dari dari untuk mahasiswa UBARA sekarang, mahasiswa informatika sekarang, lebih ke dalam pelaksanaan dari KKN itu lebih mengedepankan ke dalam penggunaan IT. Karena dari beberapa pelaksanaan sebelumnya gitu ya, itu banyak yang namanya kelompok-kelompok itu dalam pelaksanaan KKN itu di luar dari IT. Misalkan gitu ya, dalam pembuatan masker gitu kan, ada semprotan dalam penyemprotan misalkan disinfektan gitu ya. Nah, kami berharap karena kita ada di sisi teknologi gitu ya di informatika, kami berharap dalam melakukan KKN gitu ya, itu lebih kita mengedepankan dalam penggunaan IT. Baik di literasi digital atau misalkan Anda optimasi penggunaan pelatihan tentang IT, sosialisasi atau e-commerce dan lain-lain gitu ya. Kemudian tema khusus untuk KKN dulu ya, untuk COVID-19 gitu ya, atau sekarang kan anak sekarang masih gitu ya. Jadi ditimpakan ke dalam kesehatan dari kesehatan masyarakat, contohnya pengembangan ketahanan pangan, lingkungan otomotif seperti apotik, hidup, warung hidup lainnya, pembuatan pupuk dan lain-lainnya. Kemudian ada pendataan kesehatan masyarakat, pembuatan sanitizer, pembuatan tempat cuci tangan dan sebagainya. Nah, kita bahkan untuk di kita sekarang itu lebih ke gimana sih kita itu dalam ketahanan pangan gitu ya. Nah, dari ketahanan pangan di sini kita tetap fokusnya ke bidang IT gitu ya. Kalau di sini misalnya ada pendataan di sensus gitu, gimana kalau Anda misalkan membantu dalam contohnya misalkan dari pihak desa misalkan gitu ya. Nah, misalkan di situ kita pendataan gimana IT bisa digunakan gitu. Jangan hanya misalkan kita KKN itu hanya misalnya bidang hanya Anda misalkan menggugurkan yang namanya tugas KKN, karena KKN ini kan termasuk 3 SKS ya, mata kuliah yang diwajibkan dan itu harus harus Anda tempuh. Dan nanti kami harapkan dari nanti pelaksanaan dari KKN ini akan menghasilkan yang namanya luaran ya. Kalau
sebelumnya kami tidak mewajibkan yang nama mahasiswa itu untuk membuatin artikel. Nah, harapkan kalau untuk sekarang, karena emang untuk membantu kita akreditasi di bidang studi informatika, kami harapkan nanti setiap kelompok yang selain laporan itu harus ada luaran dari jurnal pengabdian. Nanti Anda bisa bisa diskusi sama sama DPL-nya masing-masing dari dosen-dosen yang nanti dituju sebagai DPL. Nanti Pak Pri akan menyebutkan siapa tiap masing-masing kelompok, kemudian DPL-nya siapa saja. Nah, silakan nanti Anda sebelum untuk pergi ke ini memulai PKKN, segera langsung dihubungin yang namanya DPL-nya masing-masing, kemudian tolong sebelum itu diharapkan untuk konsultasi dulu untuk judulnya gitu ya. Jadi harus ada bernyangkut dengan IT di situ gitu ya. Terutama dalam topiknya itu dalam ketahanan pangan gitu ya. Kami dari Budekan untuk mahasiswa lebih ketahanan pangan ini gitu ya. Nah, ketahanan pangan di sini kan selain mendukung hanya untuk dimakan gitu ya, tapi untuk dalam pengembangan pangan, lingkungan inovatif, apotik, nah hidup dan lain, pendataan kebutuhan logistik. Nah itu semuanya gimana dalam kita itu seorang IT bisa implementasi di situ gitu. Ada sisi pelatihannya atau pendataannya atau misalkan dalam penyediaannya itu kita udah berbentuk IT semua gitu ya. Kemudian ketahanan ekonomi masyarakat itu mendukung pembelajaran selama masa COVID-19 dengan pemberdayaan keluarga atau bantuan secara daring. Kemudian inovasi dukungan pembuatan sistem maupun peningkatan peran masyarakat dan orang tua terhadap pembelajaran. Kemudian gimana pembuatan sistem lumbung pangan, pengembangan semangat kewirausahaan, pendataan padat karya tunai atau BUMDes. Kemudian ada pembuatan sistem level desa dengan tetap mempertimbangkan metode yang ramah lingkungan setempat terkait, kemudian pendataan kebutuhan masalah perpindahan penduduk, kesehatan sebagainya. Nah, dari beberapa topik ini ketahanan masyarakat juga, ini ada beberapa yang mungkin nanti Anda akan bisa dibuat sebagai topik dari KKN nanti gitu ya. Nah, lebih fokus untuk ini kan pengembangan semangat kewirausahaan atau penunjang wirausaha online atau UMKM. Jadi misalkan Anda menjadikan website gitu ya, bisa blog gitu ya, atau misalkan Anda juga UMKM bisa membantu dalam yang masa kecil, misalkan pengguna dari marketplace gitu ya, dan gimana seorang kita mahasiswa IT bisa membantu memecahkan permasalahan dari yang dihadapi masyarakat dengan IT gitu ya, dengan literasi digital. Nah, silakan nanti teman-teman Anda yang di sini pembuatan nah nanti untuk PKK kan nanti dapat di setiap ini ya, setiap desa. Biasa kalau tahun kemarin diarahkan dengan mahasiswa itu dengan dekat-dekat lingkungan desanya, jadi nggak terlalu jauh gitu ya. Nah, nanti gimana di pihak desa itu bisa Anda misalkan dari tempat desa-desa langsung, kan banyak ya, saya lihatin beberapa di Kabupaten Bekasi itu masih banyak yang belum pakai sistem informasi gitu. Maksud kami kemarin dari beberapa dosen itu melaksanakan pengajian ke masyarakat sampai membuat aplikasi untuk pembuatan surat dari mulai masyarakat, kemudian dari masyarakat itu pengajuan surat itu langsung nanti desa RT RW akan approve, dan nanti dari admin desa akan approve, kemudian nanti setelah itunya ada penduduk itu tinggal mengambil surat saja ke desa, tidak usah ngantri gitu ya. Itu saya kemarin membuat PKM itu. Jadi kami tolong harapkan untuk mahasiswa itu membuat sistem kesehatan seperti itu ya. Jadi membantu gimana mitra itu bisa menyelesaikan permasalahan gitu. Jangan hanya untuk menggugurkan ini KKN yang penting selesai gitu ya. Jadi tolong gitu kan ya. Tapi yang bermanfaat gitu ya. Bisa di soal jaringannya juga atau yang namanya di aplikasi dan lain sebagainya. Kemudian visi fakultas kita kan ke berbagai security ya. Karena kan kita diturunkan fakultas itu dari visinya Bayangkara kan berbagai security ya. Jadi artinya kita itu ada beberapa hal yang harus ada menyangkut ketahanan gitu ya, pertahanan gitu ya.
Nah, misalkan ada sisi dari keamanan dari perangkat-perangkat lunak, keamanan dari bisa aja kalau kita topik ya, misalkan gimana dalam aplikasi itu gimana biar aplikasi itu passwordnya tidak di hack atau gimana gitu ya. Nah itu kemudian Anda juga bisa dalam topik misalkan pelatihan dalam media sosial. Sekarang kan banyak ya, misalkan anak-anak kecil atau ini banyak hampir semuanya menggunakan media sosial gitu ya. Nah itu bisa juga ada di situ mengadakan pelatihan yang gimana bijak menggunakan media sosial gitu ya. Kemudian lanjut lagi dalam kemampuan inovasi dari murid SD terhadap bahan ajar. Nah di situ bisa membantu yang terjun misalnya kayaknya di sekolah-sekolahan gitu ya. Kalau SD Anda bisa di sana gitu ya. Jadi sedang mungkin gimana caranya ya IT itu bisa digunakan gitu ya dalam membantu masyarakat gitu ya. Kemudian di sini ada target output, pelaksananya dukungan teknologi penguatan program penanggulangan dan pencegahan COVID yang dilakukan pemerintah pusat daerah, meningkatkannya kesadaran masyarakat tentang bahaya dan cara pencegahan COVID-19. Kemudian meningkatkan peran Akademi UPJ dalam upaya pencegahan COVID-19. Upaya bangkit dari pandemi untuk menggerakkan ekonomi melalui teknik informasi. Nah, ini target outputnya ya. Jadi bisa masih diisi juga di sisi COVID atau di sisi lainnya ya. Yang penting ada dari sekarang kan sejak COVID itu banyak yang menurun ya semua gitu ya, dari daya beli masyarakat atau yang namanya dari untuk pembayar kuliah lainnya ya, nanti Anda bisa tetap begini gitu ya. Kemudian dampak COVID-19 sejak berbagai upaya penanggulangan dampak dari COVID-19 dan kemudian juga bisa Anda nanti konsentrasi di BUMDes ya. Dari kan tiap-tiap desa kan ada BUMDesnya ya. Nah, saya lihat beberapa desa, termasuk yang desa saya terakhir kemarin, itu BUMDesnya itu belum menggunakan aplikasi. Nah, kalau bisa nanti bisa bantu, bisa dibuat catatan, atau dibuatin aplikasi BUMDesnya, atau bisa diperhitungan dibantu di Excel-nya dan sebagainya. Nah, itu gimana teman-teman itu bisa membantu gitu ya dengan pemanfaatan IT-nya. Itu bisa sebagai satu topik gitu ya untuk dalam topik TKKM ini gitu ya. Kemudian badan usaha milik desa adalah badan usaha seluruh sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui pengertian secara langsung. Kemudian mengelola aset pelayanan usaha lainnya sekitar masyarakat desa. Nah ini yang BUMDes ini tolong nanti bisa juga sebagai topik buat Anda nanti KKN ya, yang bisa digunakan untuk nanti KKN. Kemudian ada beberapa contoh ya, ada sekarang itu ada KKN ya, kita di sini belum ini ya, di Bayangkara ini belum nerapin yang namanya hibah riset desa, karena kan ini termasuk ada program dari pemerintah juga ya, hibah riset desa. Nah ini belum pernah dilaksanakan gitu ya, kita belum ada yang sampai terjun, padahal datanya lumayan nih kalau Anda bisa ngikutin. Kemudian latar belakang program riset desa, ada pembangunan yang berbasis pedesaan sangat dibutuhkan untuk memperkuat fondasi perekonomian. Desa memiliki fungsi penghasil bahan makan pokok, contoh jagung, kedelai dan sebagainya. Pembangunan ini secara menyeluruh sebenarnya adalah membuatkan potensi desa dan lain-lain. Ini bisa nanti Anda sebagai bisa acuan juga untuk program riset desa. Jadi kan desa banyak permasalahannya, termasuk dalam sisi IT ya. Oke, kalau panjang cerita tadi ya. Oke, paling saya lihat beberapa contoh ya. Contoh untuk judul hibah riset desa. Di sini ada contohnya depo prototipe alat pengusir hama burung pengganti orang-orangan sawah di Kecamatan Ujung Jaya Kabupaten Sumedang. Kemudian ada model pembelajaran kampus Merdeka melalui program pemberdayaan desa wisata. Kemudian ada pemberdayaan kelompok wanita tani melalui pemetaan tanah pekarangan. Nah, di sini pengembangan informasi pemasarannya. Kemudian juga ada di KKN tematik dalam ekonomi lokal di daerah Ring Payar Sikaum, sistem aplikasi marketplace rantai pokok. Nah ini kan ada beberapa contoh hibah riset desa yang pengguna IT ini. Anda bisa ngambil beberapa contoh literatur untuk judul ya, untuk besok untuk topik KKN. Jadi semuanya topiknya harus ada bentuknya IT gitu di situ ya. Kemudian dan judul yang lainnya ini di situ termasuk yang pembelajaran konseptual bahan ajar,
kemudian ada pengoptimalan kampus mengajar menggunakan TIK sebagai gerakan sosial pendidikan, membangun pendidikan di desa tertinggal, dan lain sebagainya. Jadi itu beberapa contoh topik untuk untuk KKN nanti. Jadi kami harapkan semua nanti tiap kelompok itu konsultasi sebelumnya ke pembimbingnya masing-masing, ke DPL-nya, ajukan, dan semua topiknya itu harus ada bentuk IT di situ ya. Tolong ini jangan, kami tidak mau lagi ada yang namanya judul-judul yang selain di IT, karena Anda balik lagi, Anda itu adalah jurusan informatika. Kalau luaran di sini kan luarannya kita kan ada di sisi jaringan, infrastruktur, kemudian di data science, di pengolahan data ya, dan kemudian second developer ya. Jadi saya harapkan dari tiga yang namanya peminatan di informatika itu bisa Anda terapkan di dalam KKN nanti. Jadi untuk membantu permasalahan dari mitra, nanti boleh yang namanya di Karang Taruna atau di di RT, RW atau di desa atau di sekolah-sekolah, yang penting nanti KKN-nya itu ada topiknya harus ada di bidang IT-nya. Kayak mungkin itu nanti untuk lebih jelasnya untuk kelompok-kelompoknya atau DP-DP-nya nanti teknis yang lagi termasuk panduan laporannya atau proposal mungkin nanti Papi akan jelasin secara detail, karena ini hanya saya untuk karena ditekankan kemarin dari Bu Dekan itu gimana mahasiswa itu yang sekarang KKN-nya itu harus bentuknya IT, kemudian luarannya harus ada menulis artikel untuk di luar pengabdian, karena untuk membantu ini kan termasuk ke dalam IKU yang namanya kinerja utamanya mahasiswa itu belajar di luar ya, di luar kampus. Jadi KKN itu kan termasuk belajar di luar gitu ya. Jadi termasuk dosen juga belajar di kegiatan di luar dari universitas ya. Silakan nanti diikutin nanti dari teksisnya dari Pak Priyo untuk lebih jelasnya untuk KKN ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Wakil Dekan 1 Bapak Wawan Priyatna Eskom MTI yang telah menyampaikan paparannya. Baik, acara selanjutnya adalah pembekalan yang akan disampaikan oleh Wakil Dekan 3 Bapak Priyo Kustanto STMkom. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Share screen-nya Pak Awan belum bisa ditutup ya, Mbak? Terima kasih. Baik, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu dalam ruang meeting online dalam kaitannya acara pembekalan kegiatan KKN Fakultas Ilmu Komputer pada semester ganjil tahun akademik 2022-2023. Sebelum lanjut, saya mau coba dulu share screen terkait dengan kegiatan KKN yang akan kita laksanakan di semester ini. Ini sudah terlihat ya? Bisa dilihat oleh semua partisipan? Sudah, Pak. Saya. Ya, baik. Pada kegiatan KKN, pelaksanaannya itu berdasarkan pada beberapa pedoman, beberapa hal atau beberapa yang menjadi dasar yang tadi sudah juga disebutkan atau sudah dijelaskan oleh Pak Won, bahwa kita di Ubara memiliki program kuliah kerja nyata. Oleh karenanya kita mengikuti pedoman yang sudah ada dibuat oleh Ubara. Kemudian juga pada tahun 2020 itu sempat ada beredar surat edaran dari Rektor Ubara Jaya tentang kesiapsiagaan dan tindakan pencegahan penyebaran infeksi COVID-19 dalam kegiatan belajar mengajar di lingkungan Ubara Jaya. Kemudian juga ada nota dinas Wakil Rektor 1 terkait dengan tugas pengganti KP, KKN, dan magang pada semester genap 2019-2020.
Nah, berikutnya ada petunjuk lisan dari Warid 1, kemudian juga di Fasilkom ada panduan pelaksanaan KKN. Nah, khusus untuk yang semester ganjil tahun ini, tahun akademik ini 2022-2023, pelaksanaan KKN kembali diserahkan kepada fakultas itu berdasarkan arahan lisan Rektor Ubadajaya pada rapat pimpinan. Jadi awalnya seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Won, KKN itu sebenarnya adalah kegiatan universitas yang minimal diikuti oleh 3 fakultas gitu ya, dalam satu kegiatan. Tapi karena kondisi yang belum memungkinkan di Ubara, maka pada semester ini kegiatan KKN kembali diserahkan ke fakultas dalam bentuk kegiatan KKN mandiri. Tema KKN mandiri pada semester ganjil 2022-2023 ini adalah bangkit bersama dari dampak pandemi COVID-19. Nah, yang pelaksanaannya nanti berkisar pada aktivitas yang terkait dengan pemberdayaan atau peningkatan kapasitas wilayah atau komunitas atau di dalam masyarakat dengan pemanfaatan teknologi pasca COVID-19. Artinya, walaupun saat ini kita sama-sama merasa atau mengakui bahwa sudah lewatlah di COVID-19, tapi pada kenyataannya dampak 2 tahun sampai 3 tahun yang lalu itu masih terasa. Dampak dalam arti luas ya, dalam artian saya dari sisi ekonomi, dari sisi kehidupan di masyarakat, dan ternyata sampai dengan saat ini juga masih ada kasus-kasus COVID-19 yang muncul gitu ya, masih ada. Karena memang yang namanya penyakit tidak akan hilang gitu kan, virus akan terus berkembang biak. Tetapi bagaimana caranya kita untuk bisa hidup lepas dari kondisi yang sulit gitu kan, menjadi survive gitu kan, survive dalam kehidupan yang hari ini dan ke depannya. Berikutnya tujuan dari KKN. Yang pertama pemberdayaan personal. Itu meningkatkan kompetensi dan peran mahasiswa sebagai agen of change untuk masyarakat. Jadi mahasiswa adalah generasi muda, termasuk juga mahasiswa Bayangkara adalah bagian dari generasi muda bangsa ini yang diharapkan bisa menjadi agen-agen perubahan dalam kehidupan di masyarakat. Terus yang berikutnya, meningkatkan jiwa kerelawanan dan kemampuan kolaborasi ya, interprofesional dan transprofesional. Jadi mahasiswa diharapkan sebagai bagian dari generasi muda memiliki jiwa kerelawanan. Jadi kalau kita lihat tuh ya banyak relawan-relawan kan, relawan-relawan kegiatan sosial di masyarakat dan kita menjadi bagian dari relawan kemanusiaan, relawan kegiatan kemasyarakatan yang membangun masyarakat ini, bangsa ini bisa menjadi lebih baik. Dengan harapan sebagai relawan, maka mahasiswa juga harus mampu memiliki kemampuan untuk berkolaborasi, untuk bekerja sama, saling bahu-membahu sama siapapun, termasuk sesama teman mahasiswa dan juga kepada lingkungan masyarakat di sekitar kita. Yang berikutnya, memacu kontribusi konkret mahasiswa dalam penanganan COVID-19 dan peningkatan literasi dan numerasi. Nah, ini tadi juga sudah disinggung, literasi dan numerasi adalah bagian yang penting yang mesti dikembangkan buat kita dan buat lingkungan kita. Jadi, secara konkret, mahasiswa bisa berkontribusi dalam penanganan dampak efek dari pandemi COVID-19 dan juga mahasiswa bisa berkontribusi untuk pembelajaran dalam hal literasi dan numerasi. Berikutnya pemberdayaan masyarakat. Kalau tadi pemberdayaan personal sebagai mahasiswa, sekarang ada pemberdayaan masyarakat.
mengembangkan kapasitas pengetahuan dan mendorong peningkatan kesadaran masyarakat dalam perubahan perilaku hidup sehat untuk diri sendiri, keluarga, dan komunitasnya. Jadi harapannya dengan kita sebagai mahasiswa turun ke lapangan, turun dan berinteraksi dengan masyarakat, walaupun kita adalah orang luar atau outsider gitu ya, orang yang tidak berada dalam lingkungan masyarakat itu, tapi harapannya kita bisa membawa perubahan, bisa membawa pengaruh ya kepada masyarakat untuk menambah pengetahuan dan mendorong kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup sehat, berperilaku hidup yang lebih baik untuk diri sendiri, keluarga, dan komunitasnya. Yang berikutnya, pemberdayaan institusi. Nah, dengan kegiatan KKN ini diharapkan memperkuat kontribusi perguruan tinggi dalam penanganan dampak ya COVID-19 dan sebagai implementasi kebijakan kampus Merdeka, Merdeka Belajar serta kampus mengajar. Mungkin ini agak sedikit kurang tepat ya kampus mengajar karena kegiatan kita adalah KKN, maka bagian dari kegiatan mahasiswa beraktivitas dan mendapat pengalaman di luar kampus tadi yang seperti Pak Wan sampaikan itu lebih tepat. Jadi KKN adalah memberikan pengalaman langsung di lapangan kepada mahasiswa untuk bisa menggunakan nalar, menggunakan pengetahuan serta kemampuan yang telah dimilikinya yang selama ini belajar di dalam kampus untuk bisa diterapkan pada kasus-kasus yang ada di masyarakat secara nyata. Jadi daya analisis, daya kolaborasi, kerjasama, dan mempengaruhi gitu ya lingkungan desa dan sekitarnya atau komunitas masyarakat untuk bisa menjadi lebih kuat dan menjadi lebih baik. Nah, yang di bawah itu yang agak sedikit warnanya berbeda, harapannya adalah bisa meningkatkan kepedulian mahasiswa kepada masyarakat sebagai bentuk dari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Universitas BMR Jakarta Raya, khususnya di bidang pengabdian kepada masyarakat. Oleh karenanya nanti mahasiswa bisa bersama-sama dosen melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat. Luaran yang diharapkan dari KKN ini adalah yang jelas pasti di akhir kegiatan nanti mahasiswa diminta untuk membuat laporan KKN. Tetapi karena ada dosen DPL yang ditugaskan bersama dengan kelompok mahasiswa, maka harapannya juga bisa terjadi atau terjalin kegiatan yang kita klaim untuk dianggap sebagai program pengabdian masyarakat antara dosen dan mahasiswa ya langsung di lapangan. Artinya langsung terjun ke masyarakat pada waktu yang mahasiswa melaksanakan KKN, dosen juga bisa memanfaatkan kegiatan KKN itu untuk menjadi bagian dari kegiatan pengabdian masyarakat. Nah, berikutnya harapannya adalah setiap kelompok KKN nanti mendokumentasikan kegiatan pelaksanaan KKN-nya dalam bentuk video. Nah, video dokumentasi ini nanti akan dikolaborasi, akan digabung oleh fakultas dan nanti akan kita coba masukkan ke channel YouTube-nya Fakultas Ilkom Ubarajaya. Yang berikutnya dokumen kerjasama dengan mitra masyarakat. Nah, jadi nanti tolong para mahasiswa dibantu dengan dosen DPL. Ada dokumen yang disiapkan oleh fakultas yang bisa dibantu oleh mahasiswa dan DPL untuk bisa ditandatangani sebagai bagian dari kerjasama Fakultas Ilmu Komputer Ubarajaya dengan lingkungan masyarakat, baik dari kelurahan boleh ataupun implementasi nanti di lingkungan RW dan komunitas posyandu dan sebagainya juga boleh.
Ya. Yang berikutnya adalah, nah ini nyangkut ke tadi ya, jurnal PKM, karena bagian dari kegiatan pengabdian masyarakat dosen dan mahasiswa, maka harapannya setelah selesai KKN ada muncul satu buah jurnal minimal yang digarap oleh satu kelompok KKN dan dosen DPL-nya. Jadi bisa diterbitkan di jurnal-jurnal PKM-nya Ubara, Fasilkom dan Ubara, maupun ke jurnal PKM kampus lain juga boleh jika memungkinkan. Nah, yang terakhir nanti satu rangkaian kegiatan KKN seluruh kelompok yang dilakukan oleh Fasilkom, harapannya nanti ke depan setelah selesai semuanya kita jadikan satu buah buku KKN. Dengan demikian mudah-mudahan luaran KKN dalam semester ini bisa menjadi bagian yang sangat baik ya untuk mendukung akreditasi program studi informatika, fakultas ilmu komputer dan Ubara Jaya. Nah, jadwal kegiatan KKN mungkin agak kecil ya. Secara umum dilakukan sekitar 8 pekan atau 2 bulan. Tetapi itu adalah seluruh rangkaian kegiatan besar KKN-nya. Nah, pada pekan pertama dan kedua itu dilakukan pembekalan dan pembagian kelompok oleh fakultas. Nah, pekan ini walaupun sebenarnya harusnya secara jadwal kita mulai pekan lalu, tetapi karena masa UTS kemarin akhirnya kita putuskan pembekalan di pekan ini, dan pembagian kelompok sudah ada, nanti akan saya share. Jangan lupa di grup WA KKN juga nanti info-info akan di-share di WA tersebut, di grup WA tersebut. Jadi hari ini adalah pembekalan termasuk ke dalam bagian kegiatan besarnya KKN kita. Jadi bagi yang ikut pembekalan, saya sudah tulis di kolom chat tadi, silakan di capture bukti bahwa Anda telah ikut pembekalan hari ini. Kemudian ada presensi tadi yang silakan diisi. Capture dari kegiatan pembekalan Anda hari ini itu bisa menjadi bagian dari logbook laporan KKN yang Anda buat dan kelompok buat ya. Jadi ini bagian dari logbook kegiatan. Kemudian nanti kegiatan-kegiatan berikutnya misalnya diskusi kelompok, ya orientasi lapangan gitu kan, observasi ke wilayah, itu juga menjadi bagian logbook. Ya, artinya rapat kelompok yang nanti akan saya rilis, langsung Anda lakukan rapat online maupun offline, silakan rapatnya boleh tergantung kondisi masing-masing. Itu juga menjadi bagian laporan atau logbook dari laporan kegiatan KKN. Jadi sekarang sudah mulai dicatat apa yang Anda kerjakan secara individu maupun secara kelompok untuk kegiatan KKN. Nah, jadi pekan ke-1 dan kedua pembekalan, pembagian kelompok, orientasi, observasi lapangan, dan pembuatan proposal. Pembuatan proposal yang setiap kelompok nanti harus buat dan harus ditandatangani oleh DPL, kemudian ke fakultas. Ya, mungkin untuk proposal cukup sampai ke wakil dekan saja, gitu ya. Dan kemudian pengisian logbook pekanan. Artinya kalau setiap mahasiswa beraktivitas KKN, silakan setiap kegiatan, kalau ada kegiatan tiap hari ditulis dalam logbooknya. Tetapi nanti setiap grup bisa merangkumnya dalam kegiatan pekanan. Berikutnya yang kedua, di pekan ketiga dan keempat harapannya kelompok itu sudah menemukan tempat. Artinya setelah diskusi, kemudian observasi di lapangan dan membuat proposal kegiatan, maka di pekan ketiga dan keempat harapannya setiap kelompok sudah mulai melaksanakan kegiatan atau program-program yang direncanakan. Jadi kenapa kelompoknya dibuat oleh fakultas? Karena yang pertama kami
membuat kelompok berdasarkan kedekatan daerah domisili dari mahasiswa. Dan kelompok juga dikelompokkan berdasarkan kelas A dan B untuk memudahkan komunikasi dan juga memudahkan pencarian tempat. Artinya tempat wilayah yang bisa dijadikan kelompok KKN, silakan memilih daerah yang memang dekat dengan domisili masing-masing. Artinya kalau tinggalnya di wilayah misalnya Tambun Selatan, silakan berkomunikasi dengan wilayah Tambun Selatan untuk melaksanakan KKN. Begitu juga dosennya. Misalkan dosennya itu adalah dosen-dosen yang domisili tempat tinggalnya juga tidak terlalu jauh ya dari wilayah kelompok mahasiswanya. Sehingga mudah-mudahan dengan cara seperti ini pelaksanaan KKN bisa lebih cepat ya, bisa lebih mudah. Kemudian pengisian logbook kanan juga masih harus tetap dilakukan ya. Dan di pekan ke-3 atau ke-4 ini ada monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh supervisor dari fakultas atau pengawas yaitu penyelia dari fakultas. Jadi ada dosen-dosen struktural di fakultas, Pak Won, saya, Bu Dwipa, Pak Fatur, Pak Nukman, itu adalah tidak menjadi DPL tetapi menjadi supervisor yang mengawasi pelaksanaan kegiatan KKN untuk beberapa kelompok. Jadi setiap kelompok adalah satu DPL dan beberapa kelompok itu memiliki satu supervisor. Berikutnya yang ketiga, kan kelima dan keenam juga masih bisa melanjutkan pelaksanaan KKN dan atau pengabdian kepada masyarakat, itu kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen. Kemudian monitoring oleh dosen KKN dan DPL. Jadi setiap kelompok dosen DPL-nya itu harapannya bisa melakukan monitoring minimal 6 kali. Cukup bisa mendampingi ke lapangan. Ya, jadi nanti ada acara pembukaan kegiatan KKN itu silakan dilakukan oleh DPL-nya masing-masing dengan pimpinan wilayah atau kelurahan atau komunitas gitu atau komunitas masyarakat. Dan nanti juga akan ditutup oleh DPL-nya. Kemudian kegiatan di lapangan DPL memonitoring dan akhirnya harus mengunggah hasil monitoring ke fakultas. Pekan ke-7 dan ke-8 harapannya adalah bagian kan, jadi 3, 4, 5, 6 itu adalah bagian dari kegiatan di lapangan. Dan ke-7 dan 8 harapannya adalah proses pembuatan laporan, video, kemudian draft jurnal, dan finalisasi dokumen kerjasama. Kemudian setiap kelompok presentasi di depan DPL yang masing-masing. Karena DPL nanti diminta untuk memberikan penilaian kepada setiap mahasiswa. Jadi satu kelompok misalnya ada 8 orang, nah, belum tentu nilai dari 8 orang itu sama semua oleh DPL. Karena ada penilaian-penilaian keaktifan individu misalnya, kemudian kontribusi pada kelompoknya dan sebagainya, itu bisa jadi tiap orang berbeda. Makanya dari satu kelompok itu nanti nilai KKN adalah perorangan. Ya walaupun kerjanya kelompok, tetapi nilai dinilai oleh DPL sesuai dengan kontribusi kerja pada KKN yang dilakukan oleh setiap mahasiswa. Setelah itu, semuanya laporan jadi dikumpulkan untuk laporan KKN-nya ke fakultas, termasuk juga video. Kemudian monitoring dan evaluasi. Nah, lanjutnya terakhir ya, monitoring dan evaluasi dari fakultas kepada dosen dan mahasiswa KKN. Ya, jadi secara umum persiapan hari ini adalah bagian dari persiapan, kemudian pembekalan juga bagian dari persiapan, pelaksanaan, dan laporan. Jadi ada 3 tahapan: persiapan, pelaksanaan, dan laporan. Baik, secara umum kegiatan KKN adalah seperti yang tadi saya jelaskan.
Berikutnya saya akan coba tampilkan kelompok KKN. Nanti akan saya rilis di grup WA, tetapi ini akan saya perlihatkan dulu ya. Ini sudah terlihat belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Oh, belum ya. Saya screen. Ini sudah terlihat? Ya, sudah, Pak. Oke, jadi gini ya. Kelompoknya saya beri nama dengan kode A01, A02 dan seterusnya itu adalah kelas A. Nah, nanti kalau kelas B, B01, B02, B. Nah, yang paling bawah ya B. Ini ada. Ya. Kelompok kelas B ada 6, kelompok kelas A ada 30. Sama 30. Nah, karena domisilinya nih ada yang kelompok A1 misalnya. Itu rumahnya di Jakarta semua, maka ini hanya saran lokasi pelaksanaan KKN boleh di Jakarta, daerah Jakarta Timur. Jadi ada dosen pendampingnya nih Pak Asep Ramdhani dan pengawasnya dari Pak Owen. Nah contoh seperti ini ada nomor HP-nya. Nanti kalau udah di share gitu ya, silahkan ini mahasiswa bisa langsung berkomunikasi dengan nomor HP-nya. Kalau nomor HP dosen udah tahu kan ya semuanya ya. Atau kalau belum nanti juga saya share nomor HP dosennya. Ya, jadi ada Reza, Reka, Ahmad, Novan, Nadif, dan Ridwan. Ada nggak di antara mahasiswa ini yang hadir hari ini? Itu silakan langsung nanti berkomunikasi dan ditunjuk ketua kelompoknya. Gitu ya. Terus yang kedua, nih kelompok yang kedua. Yang kelompok 1 ada yang hadir hari ini? Belum ada yang konfirmasi. Suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Yang kelompok 2 ada yang hadir nggak nih? Yogi, Restu, Kevin, Ahmad, Indonesia, Nanda. Ada? Ada, Pak. Ada ya? Indonesia ya? Apa Nanda? Iya, Pak. Ya. Ya. Kamu capture tuh, bisa nanti, walaupun nanti di grup WA Udah, Pak. kan udah. Itu ada nomor teleponnya dan nanti DPL-nya adalah Pak Robertus Suraji. Memang untuk dosen pendamping lapangan, saya belum konfirmasi ke beliau-beliau. Jadi kalau Anda hal ini langsung nanya ke dosennya, mungkin akan kaget juga dosennya. Artinya gini, hari ini adalah konfirmasinya dulu dengan kelompoknya ya, kelompok mahasiswa. Karena pembekalan untuk dosen rencananya setelah pembekalan dengan mahasiswa ini. Jadi koordinasi dulu dengan kelompok mahasiswa dulu, baru nanti ke dosennya. Gitu ya. Pak Suraji, kemudian masih Pak Wan supervisornya. Nah yang A3 atau kelompok ketiga, Ahmad Taul Inan, Harga, Herul, Diki, Muhammad Gilang, Gimnastiar, Adi, Bagus, Saputro. Ada nggak yang hadir hari ini? Yang kelompok 4, Bangun, Adam, Fahri, Kevin, Irgi, Anissa. Dan ini ketiga kelompok ini memang daerahnya, ini saran saja ya, saran daerah KKN-nya di daerah Babelan. Kalau memang memungkinkan ada wilayah lain yang bisa lebih mudah untuk dilakukan kegiatan KKN, ini silakan. Tapi ini karena domisili tempat tinggalnya di daerah Kabupaten Bekasi ya, karena daerah Babelan. Jadi sarannya di daerah Babelan saja. Di tempat misalnya nanti pelaksananya di RW yang berbeda dengan kelompok yang lain. Jadi nggak boleh dalam satu kelompok ini satu RW. Lingkupnya terlalu kecil RW. Nah berikutnya kelompok 3 ini Pak Andi, kelompok yang keempat Pak Adi Muhajirin DPL-nya. Supervisornya masih Pak Awon. Kemudian yang kelima dan yang keenam itu di wilayah Tambun Utara. Nah, yang keenam malah ada sarannya Tarumajaya atau Muara Gembong, karena ada yang tinggal di Muara Gembong nih yang kelompok 6. Kelompok 5 itu Aji, Bayu, Zidan, Ivan, Raihan, dan Juandika. Kelompok 6 Eka, Rafli, Bagus,
Muhammad Adriansyah Nasution, Bima, dan Ahmad Firmansyah. Ya, 6 orang ya. Nah, dosen pembimbingnya, kalau yang kelompok 5 tadi DPL-nya Bu Herla, yang kelompok 6 ini Pak Vetsinley. Vetsinley ini kan alumni juga ya, mungkin sebagian ada yang sudah kenal. Jadi sekarang jadi dosen di informatika Ubadan Jaya juga. Penguasanya masih Pak Owen. Kemudian kelompok A7, A07 dan A08 serta A09. Itu wilayahnya daerah Cibitung yang Kabupaten Bekasi, dan bisa juga yang kelompok 9 ini boleh juga di Cikarang Barat atau Setu karena tempat tinggalnya ada yang daerah tengah. Kelompok 7 itu Hosea, Andrian, Bayu, Afif, Haikal, Rizky, Ikhwan, dan Rifki. Ada yang ini ya, yang hadir ya. Kelompok 8, Zalfa, Winner Siagian, Alfian, Devanza, Salwa, Raffi, Rifki, dan Ilham. Kelompok 7, Pak Mukhlis, DPL-nya. Kelompok 8, Pak Hairudin, orang Cibitung ya Pak Hairudin. Pak Mukhlis juga banyak kegiatan di daerah sana ya. Kemudian satu lagi Pak Abrar. Nah, Pak Abrar ini kan domisilinya di daerah Setu. Jadi mudah-mudahan bisa lebih memungkinkan untuk mendampingi mahasiswa yang lain ya. Oke, mulai dari Pak Harudin, Pak Abrar, ini supervisornya saya. Kemudian yang A10 atau kelompok yang 10 di kelas A itu ada Fahri, Faisal, Muhammad Rizky Syaumi, Dalim, Alfian, Arini. Nah, wilayahnya boleh sarannya di Tambun Selatan, silakan. Tambun Selatan kan luas ya, Kabupaten Bekasi. Usahakan tidak ada satu kelurahan yang sama, karena Tambun Selatan luas dan banyak kelurahannya serta wilayahnya juga padat. Silakan di wilayah masing-masing, tetapi jangan bersamaan dengan kelompok yang lain. DPL-nya adalah Fatra Nidaul Hasanah. Bupata ya. Oh ya, bawahnya lagi nih yang kelompok 11, Amelia, Restu, Arda, Andi, Anggi, dan Holly. Tambun Selatan juga. DPL-nya Pak Sugiatno. Kemudian yang kelompok 12, mulai dari Gabriel, Abi Raihan, Tri Bahrianto, Rehan, Elfri, Divas. Kelompok di Tambun Selatan juga dengan Pak Mayadi. Daerah Pak Mayadi berarti daerah Setia Mekar ya, kalau nggak salah Setia Mekar atau Mangunjaya. Nah, ini ada beberapa orang yang saya lihat adalah alumni dari kegiatan MBKM yang sedikit kompeten. Jadi bisa lah coba dikreasikan kemampuan Anda dan pengalaman Anda berlatih dan belajar di kegiatan MBKM untuk diterapkan di kasus-kasus nyata di lapangan. Mudah-mudahan ada tercipta aplikasi yang bisa membantu masyarakat ya, walaupun sederhana, nggak usah terlalu kompleks, tetapi sederhana, tapi bisa dimanfaatkan. Itu menjadi bagian dari luarannya mahasiswa Ubara, mahasiswa informatika Ubara dan dosen. Dan itu nilainya besar buat kampus kita. Berikutnya 13, masih Tambun Selatan dengan Pak Mugiarso DPL-nya. Itu ada Feni, Samara, Arif, Saputra, Nizal, Yeremia, dan Naryoko. Kelompok 14, Ndika, Adelia, Hisham, Jihan, Irfan, dan Rivaldi. Wilayahnya geser dikit ke utara ya, Rambut Utara dengan DPL-nya Parasim. Kemudian kelompok yang 15, nah ini Titanesia tadi ada ya, Titanesia, Raditya, Ibni, Dwi, Imam Aji, dan Pilah. Wilayahnya ke utara, Tambun Utara. DPL-nya Bu Rafika dan nanti ada supervisornya Bu Bipa Handayani. Yang ke-16 ini wilayah yang ke arah Jakarta nih ya, Pondok Gede atau Jati Asih atau Bekasi Selatan.
DPL-nya Bu Siti, anggota kelompok mahasiswanya Ajeng, Ramadan, Simon Aditya, Dayu, Sultan, dan Pringadi, Garland. Yang ke-17, wilayahnya saran tempatnya adalah Mustika Jaya. Yang ke-18 juga gitu, Mustika Jaya. DPL-nya ada Pak Hadi Prayitno dan Bu Ratna. 17 itu ada Ana Hanafi, Moizatul Hasanah, Raka, Rizky, Ivan, dan Satrio. Di 18, Rodi, Veronica, Anwar, Bagaskara, Fikri, Engga. Ya, 19 lanjut ya, Bantar Gebang. Acaranya di Bantar Gebang nih. Ada Pak Alan sebagai DPL-nya. Nah, kalau di Kecamatan Bantar Gebang ini sangat welcome untuk kegiatan KKN dari pengalaman yang sebentar lalu. Jadi malah kegiatan KKN di Kecamatan Bantar Gebang ini bisa ditugaskan ke beberapa desa. Jadi kalau memang harus nih, bukan memang tapi harus menjalin komunikasi dengan pimpinan kecamatan dulu, baru ke desa. Yang ke-20 itu ada Pak Dani sebagai DPL-nya. Wilayahnya Kota Bekasi. Di Bekasi Barat sarannya jadi Jasmine, Azumadin, Damar, Zaki, Fatur, dan Fatih Haidar, Mas Pulwang. Yang 21 Bekasi Timur. Saran lokasinya adalah Bekasi Timur dengan DPL-nya Bu Primadina. Ada trio Yahdi, Sadam, Rafli, Sekar, dan Abril Omar. Kemudian di kelompok 22 sama masih wilayah Bekasi Timur dengan DPL-nya Bu Dwi Sulistyawati, supervisornya Pak Numan. Ini ada Isnaini, Dafa, Rehan, Syarifah, Faisal, dan Tangguh Raka Bagaskara. 23 masih di Bekasi Timur dengan Budian Hartanti, ada Aji, Gugun, Hambali, Agil, Iqbal, Muhammad Zulfikar Lubis. Lanjut ke saran wilayah di Bekasi Utara, Bu Aida DPL-nya, dan Muhammad Wildan, ya, Ibnu Hanafi, Ardiansyah, Jumian Dani, Mulia Asdi, Fatah Bagus. 25, 26 juga sama masih di Bekasi Utara dengan DPL Pak Tridharma dan Bu Hermisa. Eka ya, Dimas, Mayafro, Adriana, Lutfi, Fajar, Lutfi Faji Akbar, Dea. Yang ke-26 ada Frederick, Tia, Al-Anwari, Yahosafat, Fadil, Ahmad Syahrul Firmansyah. 27 juga masih di utara. 28-nya boleh ke Medan Satria juga. DPL-nya ada Busri dan Pak Ajib. Ya. Yang ke-27 ada Sigit, Sony, Dika, Sidki, Alfiansyah, dan Arif. 28-nya ada Aganiyu, Ramadan, Hana, Muhammad Rizky, Prasetyo, Mia. Oke, 29 masih di utara, ada 30 di Medan Satria. Ada Pak Gus Darmomo, dan Medan Satria ada Pak Rahmat Purnomo. Yang 29-nya Abdul Muhyi, Dafa, Arsi, Gusti Ngurah, Nathanael, Nugroho Muhammad Paras. Yang ke-30 Rahel, Farid, Marni, Faris, Alvaldo, Matthew, Dia. Nah, oke ya, 30 kelompok ini adalah kelompok kelas A. Nah, harapannya ada 30 luaran dengan beberapa varian. Ya, ada video, ada jurnal, ada laporan, ada apa lagi, dari dokumentasi yang lainnya. Kemudian yang B, kelompok B ada B1 sampai dengan B6. Ada yang hadir nggak hari ini B siang ini? Hadir. Hadir ya. Yang B ada Pak TBI, Dr. Bagus AI,
Di B1 ada Maulana Malik, Alwan, Dafa, Azai, Nurizki. Nah, caranya sih di Kabupaten Bekasi, di daerah Babelan karena domisilinya sana. Tapi kalau ada tempat lain yang memungkinkan lebih representatif atau lebih mudah, silakan. Ada Adam, Al-Hafiz, Galang, dan Liko. Ini ada 8 orang ya B1. B2 8 orang juga, membimbing atau DPR-nya Pak Hendarman Lubis, Ide Satria, Bagus, Nanda, Arif, Fajar, Dandi, Atsal, dan Rusdi. Kemudian B3, nah, Kota Bekasi, Medan Satria, ada juga yang domisili Tambun Utara. Jadi silakan nanti diskusi sama kelompoknya. Ada DPR-nya Pak Joni, itu anggota mahasiswa KKN-nya Wildan, Bahrun, Mangapu, Hendrik, Briano, Nia, dan Aska. Kemudian yang kelompok 4-nya ya, kelas B, B4, yang ada Hotma, Lukas, Agung Prasetyo, Jen, Frans, Vita, Asadul Azmi, Sandi Kusuma. Dengan DPL-nya Pak Mujiono. Tambun Selatan ya. Kemudian di B05, Raka, Franciscus, Daniel, Dimas, Arafat Sofyan. Ada dosen DPL-nya Pak Muhammad Yasir. Ya, Pak Mujiono dan Pak Yasir ada di PTI ya, di PTI. Kemudian yang keenam, Aku, Bimantara, Rizal, Dwi Ayu, Febri, Eko, Sandi, Fauzan. Nah, ini wilayah domisilinya di sekitar Bekasi Timur, Mustika Jaya. Ada Pak Wisnu Pio Pamungkas. Nah, yang kelompok di bawah ini mengawasnya Pak Ahmad Fatur Raji ya, mulai dari kelompok A29. Nah, kira-kira gambaran kelompoknya seperti itu. Jadi langkah pertama yang hendaknya dilakukan adalah koordinasi dulu dengan anggota kelompok mahasiswa yang masing-masing kelompok. Kemudian tetapkan ketua kelompok ya atau koordinator kelompok. Setelah itu baru nanti koordinasi dengan DPL. Artinya DPL itu hanya mengarahkan ketika Anda kumpul dan koordinasi dengan anggota kelompok mahasiswa, kemudian merencanakan DPL-nya tidak ada pun nggak ada masalah. Tapi nanti ketika harus mengkonsultasikan hal-hal yang memang perlu dikonsultasikan, silakan berkonsultasi dengan DPL. Jadi kemandirian kita sebagai mahasiswa sudah harus dituntut gitu ya, dilakukan. Kemudian koordinasi dengan DPL. Ini yang pembagian kelompok ya. Jadi secara teknis nanti silakan dilakukan, mulai dilakukan koordinasi awal dengan anggota kelompok masing-masing. Oke, baik. Berikutnya setelah teknis pasti pertanyaannya nyangkut kepada form-form yang mesti dibuat gitu ya, proposal bentuknya seperti apa dan sebagainya. Terkait dengan bentuk proposal, kemudian laporan dan sebagainya nanti di-share di grup KKN saja ya. Jadi setiap kelompok mohon langsung koordinasi dan membuat ketua atau membuat koordinator kelompok ya. Baik, mungkin itu saja terkait KKN yang lebih teknis terkait dengan panduan dan form yang mesti dipakai gitu kan, ada nanti di share di grup WA. Saya sudah siapkan panduan KKN. Dari saya cukup. Nanti silakan kita bisa berlanjut dengan tanya jawab. Dari saya untuk pembekalan KKN saya cukupkan terlebih dahulu dan saya serahkan kembali ke FC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Wakil Dekan 3, Bapak Priyo Kustanto STMKOM yang telah menyampaikan paparannya. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Dipersilakan kepada rekan-rekan mahasiswa yang ingin bertanya. Kami persilakan. Ya, silakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Rezikin dari semester 9, Pak. Izin, Pak, tadi nama saya tidak ada dalam penyebutan pembagian kelompok, Pak. Saya semester 9 kelas B. Dan di grup KKN 2022 juga ada beberapa nama yang tidak masuk dalam pembagian kelompok kelas A dan B, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana Mbak Tia? Langsung dikomentari atau ditunggu yang lainnya dulu? Langsung saja, Pak. Langsung saja ya. M. Rozikin dan beberapa teman mahasiswa yang belum masuk. Kelompok itu dibuat berdasarkan Google Form yang sudah di-share dan diisi oleh mahasiswa yang KKN di semester ini. Jadi mungkin tertinggal atau terlupa mahasiswa yang belum ada namanya untuk mengisi waktu itu di Google Form, makanya belum ada namanya. Nanti silakan di data ya, di data dan diisi. Nanti di grup juga akan saya buat lagi pendataan ulang bagi yang belum masuk kelompoknya. Dan kalau memungkinkan nanti masih bisa mengisi Google Form-nya. Jadi nanti yang belum bisa terlihat jelas tuh datanya. Gitu ya, Rozikin dan yang lainnya nanti kita tambahkan. Iya, baik Pak. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Baik, ada lagi pertanyaan dari rekan-rekan mahasiswa tentang KKN di semester ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Saya Farhan Alfian. Ya, silakan Farhan. Iya Pak, saya kan udah mengisi formnya ya Pak. Tapi nama saya masih belum kedata Pak. Masih belum ada di pembagian kelompoknya Pak. Oke, baik. Yang belum ada sementara nulis dulu ya, nulis di grup WA. Rozikin, Farhan dan yang lainnya. Nanti baru ngisi formnya. Ya. Di list dulu namanya di grup WA KKN Fasilkom 2000 semester ganjil 2022-2023. Oke, ada lagi yang Pak, lainnya? terima kasih. Ada lagi teman-teman yang ingin disampaikan? Oke, ada lagi yang mau ditanyakan dan disampaikan dari mahasiswa semua? Ada 134 orang ya Mbak Tia ya? Ya, betul Pak. Kalau nggak ada mungkin sudah siap jalan semua nih Mbak Tia, jalan untuk melaksanakan KKN. Betul Pak. Takutnya nanti jangan sampai kegiatan sudah dilaksanakan masih ada yang bertanya-tanya gitu ya Pak. Mumpung ada pembekalan, teman-teman saya rasa perlu banget untuk ditanyakan apa yang menjadi kendalanya saat KKN nanti. Oh ya, ini kan ada yang kelas B sambil bekerja ya. Jadi nanti pelaksanaan KKN kita karena KKN-nya mandiri dan wilayah tempat pelaksanaan KKN-nya masih bisa ditentukan oleh kelompok mahasiswa dengan persetujuan DPL dan kemudian dilaporkan ke fakultas, maka bagi yang bekerja mestinya tidak menjadi kendala. Artinya koordinasi kegiatan kelompok dengan teman-teman sekelompoknya itu bisa dilakukan dengan online maupun offline. Bisa di kampus, bisa online dengan meeting online, dan bisa disesuaikan waktunya. Yang penting adalah komunikasi dan kerjasama dengan tim kelompoknya. Artinya logbooknya itu nanti kan logbook kelompok, tetapi tiap orang juga harus bisa punya kontribusi sama kelompoknya. Dan itu menjadi bagian dari penilaian dari DPL. Jadi harapannya adalah bisa memaksimalkan pelaksanaan KKN dari setiap mahasiswa. Tetapi karena kondisinya tidak memungkinkan, maka kontribusi apa yang bisa dilakukan
untuk mensupport anggota kelompoknya agar pelaksanaan KKN kelompoknya bisa terlaksana dengan baik. Itu harapannya dari kita semuanya. Artinya tidak menjadi kendala bagi yang kondisinya sambil bekerja, gitu ya. Tolong disesuaikan. Walaupun misalnya kelas A juga ada yang bekerja, ya sama ya kondisinya seperti itu. Baik, masih ada waktu ya Mbak Tia. Jadwal kita 11.30, tapi kalau memang sudah jelas semuanya mungkin bisa nanti ditutup dan masih bisa dilakukan melalui grup WA KKN. Untuk teman-teman mahasiswa yang belum masuk ke grup kayak WA KKN Fasilkom semester ganjil 2022-2023, tolong diberitahu. Ya, bagi teman yang hadir hari ini, anggota kelompoknya langsung dicek tadi nomor handphonenya, komunikasi. Kalau yang belum masuk ke grup, disupport supaya masuk ke grup biar nggak ketinggalan informasi dan langsung membuat koordinasi dengan kelompoknya masing-masing. Ya, manfaatkan waktu yang ada, mumpung ini masih akhir pekan gitu, mungkin bekerja juga masih ada waktu. Silakan langsung berkoordinasi dengan kelompoknya dan mohon langsung nanti ada laporan di grup untuk hasil koordinasinya, minimal sudah ada ketua kelompoknya. Bapak, ya. Mohon maaf izin Ya. tanya. Saya kan MBKM ya Pak. Nah itu MBKM harus KKN nggak Pak? Atau dikonversi? Nah ini salah satu yang bisa jadi tadi ada yang namanya nggak ada gitu ya. Itu adalah kita udah pisahkan untuk yang MBKM. MBKM tidak perlu melakukan KKN karena nilainya nanti akan dikonversi dari kegiatan MBKM. Jadi mungkin tadi ada juga yang namanya nggak ada karena dia MBKM, ya udah berarti nggak ada masalah. Tapi bagi yang dia tidak ikut MBKM, ngambil KRS semester sekarang untuk KKN, dia harus masuk dalam kelompok dan harus melaksanakan kegiatan KKN. Fauzan nggak perlu berarti ya, nggak perlu melaksanakan kegiatan KKN karena nilainya nanti dikonversi dari kegiatan MBKM. Sudah jelas ya? Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Baik, teman-teman mahasiswa, ada lagi yang disampaikan sebelum acara akan ditutup? Atau foto bersama Mbak untuk dokumentasi sambil menunggu kalau memang masih ada yang mau ditanyakan. Ya, boleh. Teman-teman, saya minta untuk open kamera terlebih dahulu ya untuk pengambilan dokumentasi. Dipersilakan untuk teman-teman. 1, 2, 3. Izin Pak Priyo bisa dibantu untuk tangkap layar, Pak. Ya, oke. Yang pertama ya, 2. Loh, hilang. 2, 3. Tunggu baru 1. Yang halaman berikutnya nih ya, silakan. 1, 2, 3. Oke, berikutnya lagi yang ketiga, ini ada 6 ini ya, ada 6 apa itu slide. Oke, lanjut yang keempat. Oke, yang kelima. Yang terakhir. Baik, sudah semua Mbak Tia. Baik, terima kasih Pak Priyo. Sepertinya sudah cukup ya Pak. Teman-teman sepertinya sudah paham semua dengan KKN ini. Tinggal pelaksanaan nanti saja ya Pak ya. Iya.
Bagi yang Terima masih ada pertanyaan bisa disampaikan di grup WA KKN. Baik. Terima kasih kepada para hadirin peserta pembekalan KKN Fasilkom Ubarajaya tahun akademik 2022-2023. Semoga apa yang telah disampaikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Tidak lupa sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran para peserta secara daring pada acara ini. Dan kami juga mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga kita dapat bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih semuanya. Oke, terima kasih kembali Salam Bapak. sukses dan sehat selalu. Amin.